Oke teman-teman, sekarang jam 17.33. Sekarang saya berada di Terminal Depok. Ini tepatnya Terminal Margonda, sebelahnya ITC Depok. Hari ini tanggal 3 Agustus, hari Kamis 2023. Saya pengen melakukan perjalanan menuju ke salah satu destinasi wisata yang mungkin banyak dikunjungin ya, yaitu Karimun Jawa. Jadi saya mulai perjalanannya dari sini, dari Depok, dan saya akan menuju ke Karimun Jawa. Jadi saya udah pesen tiket bisnya barusan di aplikasinya Daytrans. Jadi hari ini saya naiknya Daytrans teman-teman. Daytrans itu bisa dibilang apa ya, dia kayak semacam travel gitulah, tapi dia ada bisnya juga gitu. Nah, berhubung Daytrans dia nggak berangkat dari sini, tapi berangkatnya dari Tebet. Jadi dari Depok kita ke Tebet terlebih dahulu. Nanti bisa diberangkatkan dari Tebet jam 18.45. Sekarang jam 17.34. Ya masih ada 1 jaman lagi lah. Semoga keburu sih. Naik KRL dari sini ke Tebet paling cuma setengah jam. Nggak turun Tebet sih, turunnya Cawang. Walaupun dari Trans Tebet nih, tapi turunnya di Cawang. Soalnya lebih dekat dengan stasiun Cawang. Nah ini depan ini stasiun Depok baru, yang lokasinya persis berada di Terminal Margonda. Sebenarnya ini loh Terminal Margonda yang lama tuh ini. Cuma ini nggak jadi, nggak tahu kenapa ya. Jadi sementara Terminal Margonda ada di sebelah sini gitu. Oke, kita lanjut aja yuk. Naik KRL menuju ke stasiun Cawang. Dari Cawang nanti tinggal jalan kaki ke Daytrans Tebet. Sebenarnya untuk ke Depok baru juga bisa lewat sini. Tadi jalan lewat dalam, lebih enak, lebih aman. Cuma rame, malas saya. Nah ini dia stasiun Depok baru. Oh iya, jadi kalau kita mau ke Karimun Jawa itu harus ke Jepara dulu ya. Dari Depok ke Jepara ada juga sih bis-bis malam, tapi berangkatnya terlalu dini, terlalu siang teman-teman. Sekitar jam 3 sore. Jadi nyampe di sananya nanti kepagian. Nah, sedangkan kalau dari Jakarta itu banyak bis-bis yang ke Jepara yang berangkatnya malam, jam 6, jam 7. Dari Pulau Gebang, Lebak Bulus, sama dari Rambutan mungkin ada. Ini dia stasiun Depok baru. Jadi untuk menuju ke Karimun Jawa terlebih dahulu kita harus ke kota Jepara. Nah untuk menuju ke kota Jepara ini saran saya sih enaknya naik bis malam atau naik travel. Sebab kalau kalian naik kereta api atau naik pesawat, di kota Jepara itu gak ada bandara dan juga gak ada stasiun teman-teman. Jadi ya kalau nanti kalian naik kereta atau naik pesawat nih, kalian harus turun di kota Semarang. Dari kota Semarang bisa lanjut naik travel yang ke arah Jepara. Dari Semarang juga banyak banget sih travel-travel menuju ke arah Jepara. Dan untuk pilihan bis malam dari Jabodetabek ke Jepara juga sekarang udah bagus-bagus ya. Kalau saya perhatiin sih bisnya udah, pokoknya bis-bis mewah-mewah lah, yang bikin istirahat kalian lebih nyaman. Jadi kalian gak perlu khawatir kecapean besoknya untuk explore daerah Karimun Jawa. Tapi saran saya kalau bisa sih naik bisnya yang berangkatnya agak malaman dikit ya. Soalnya kalau yang berangkatnya siang nih, nanti sampai di Jepara itu malah kepagian banget. Bisa-bisa masih jam 1 atau jam 2 pagi. Dan itu aduh gabut banget sih. Makanya ini saya pilih naik Daytrans yang berangkatnya jam setengah 7 malam dari Tebet, Jakarta, supaya sampai di Jeparanya nggak terlalu pagi. Dan uniknya Daytrans ini tuh bisa turun di Pelabuhan Kartini Jepara teman-teman. Jadi kita nggak perlu naik ojek lagi untuk menuju ke pelabuhannya nanti. Nanti deh kita lihat aja. Oke teman-teman, jam 18.19 saya udah di stasiun Cawang. Waktu tempuh dari Depok ke Cawang itu sekitar 30 menit. Nah dari sini kita langsung aja ke Daytrans Tebet yang berada di, keluarnya lewat mana ya? Lewat sono kayaknya, lewat kanan pokoknya keluarnya. Nah kita keluarnya lewat sini teman-teman untuk menuju ke Daytrans Tebet. Jarak dari sini ke sana sekitar 700 meter.
keluarnya lewat sini. Ongkos kereta dari Depok ke Cawang itu cuma 3.000, murah banget. Nah dari sini kita langsung aja jalan kaki menuju ke arah sana. Jadi stasiun Cawang ini tuh udah terin dengan LRT sama halte Transjakarta teman-teman. Wah gila, ini rame banget ya Jakarta gini nih setiap pulang kerja, setiap pulang kantor. Nah itu di sono halte Transjakartanya ya, namanya halte apa sih, Cikoko Stasiun Cawang. Kalau mau ke sana dia naik dari mana ya? Kayaknya naik dari peron yang sebelah deh, lewat atas itu gitu. Untuk stasiun LRT-nya ada di sebelah sono lagi, jalan lagi. Nah jadi ini kita jalan kaki ke arah dari Trans Cawang, dari Trans Tebet yang berjarak 700 meter. Nah itu di depan sana kayaknya udah tempat keberangkatan ya. Pokoknya patokannya SPBU, persis di SPBU sih. Dan itu di seberangnya juga ada halte busway, halte Transjakarta. Tapi saya nggak tahu itu namanya halte apa. Nanti saya cantumin di kolom deskripsi aja deh. Di kolom layar kaca ke deskripsi, jauh amat. Nah ini dia teman-teman, dari Trans dia di sini nih. Dan saya juga nggak tahu ya ini dapat bis besar atau dapat mobil shuttle. Kalau di tiketnya sih dapat bis besar pas pesan tiket tadi. Oke, sekarang udah jam 18.31. Baiknya kita langsung aja yuk ke loketnya untuk konfirmasikan tiketnya. Ini SPBU Tebet. Nah ini ada mobil Detrans yang standby di sini. Saya nggak tahu ini mobilnya apa bukan, kayaknya bukan sih. Soalnya Detrans itu ada banyak tujuannya, nggak ke Jepara doang. Apakah ini baru nyampe ya? Kayaknya sih baru nyampe, baru banyak yang turun tuh. Nah ini saya bingung nih. Oh di situ Detrans. Kita konfirmasiin tiket dulu ya, karena sebentar lagi udah mau berangkat nih. Harusnya jadwalnya sih jam 18.45. Nah ini dia di Sokin. Masuknya lewat sini. Ini sih Mbak 353. Mau konfirmasi tiket Jepara Nugroho. Iya, tinggal ditunggu aja. Oh ini udah aja ya? Oke. Bisa jam berapa sih? Nanti diinfo lagi kok dari Grogol. Oh masih telat ya? Kalau sholat dulu boleh kan? Masih? Boleh, Kak. Oke udah. Kasih ya Kak. Iya. Oke. Udah ya? Jadi nggak dapat tiket. Oh ini ada ATM juga di sini. Ini ada minimarket, musolanya ada di bawah. Sholat dulu deh. Katanya bisnya masih dalam perjalanan dari Grogol, ternyata bisnya. Kirain bisa dari sini. Telat kali bisa ya. Macet sih emang kalau Jakarta ini sore parah. Toilet gratis, musola di sini. Ini ada tempat ngopi juga, break cafe. Musolanya di mana ini? Oh di situ musolanya. Kita maghriban dulu biar tenang. Gokil. Bang. Ya. Abang siapa namanya? Namanya Bang Rahman. Bang Rahman. Iya. Mantap. Selamat melanjutkan perjalanan. Siap Bang. Ke sini aja bareng. Oke, siap. Gak tau nih. OTW Jepara nih ya. Apa? OTW Jepara ya ceritanya ya. OTW Karimun kita. Oh Karimun. Iya. Ayo ikut Bang.
Next time ada. Ada giveaway. Tinggalin aja motor di sini. Jangan dong. Nanti kagak bisa nyari rezeki kita ini. Nanti gue nonton vlognya sini langsung. Wes, mantap ini ternyata subscriber nih. Gokil, kaget saya. Iya, dulu. Tapi bisa kayak belum nyampe deh. Langsung cabut. Maksudnya beli Oh, beli bensin. Iya, beli Oh, bensin. yaudah. Hati-hati ya. Thank you udah ditegor. Jajanan dulu deh. Mas itu ada toiletnya juga. Kayaknya saya lagi panas dalam dah ini. Harus minum yang adem sari kayaknya ya. Enak nih. Biar enak suaranya. Sama aqua deh. Atau mantap. Ternyata ini buka 24 jam ya. Ini beli ginian 13.000. Dan ya bisnya belum ada sih kayaknya nih. Saya coba tanya ininya lagi deh, agennya. Mas, bis yang ke Jepara belum datang ya? Oh iya, udah, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, masih dalam perjalanan. Aduh. Masih perjalanan. Paling sebentar lagi. Kayaknya itu di depan tuh bisnya. Udah nyampe. Nggak masuk ke sini kayaknya deh. Padat banget. Di Jepara ya? Oke, siap. Mana mas saya ini? Ini sih. Oh iya. Ya. Nih teman-teman bisa udah datang. Tadi sih kata masnya itu kita nggak dapat tiket ya. Nggak dapat tiket, nggak dapat makan. Untungnya beli gini sih. Paling nanti dapat snack ya. Pak, yang Jepara ini berangkat dari mana, Mas? Dari Grogol, Pak. Grogol. Iya. Ampirannya mana aja? Nanti mampirnya ke 57. Dari Grogol langsung ke sini apa? Dari Grogol ke sini dulu. Oh, ke sini dulu. Oh, gitu. Istirahatnya nih? Istirahatnya biasanya nanti di 5 Brebes, Bang, 225. Oh, Brebes. Iya, 225. Oh, iya. Oke. 252 kalau nggak salah. 252. Siap. Ini emang pakai big bus tiap hari Mas yang Jepara ini apa? Pakai big bus, Bang. Tiap hari? Iya. Berarti rame penumpangnya? Orang dari sini. 14. 14. Udah naik satu tadi. Wah, ini dia teman-teman. Ini langsung naik aja, Bang? Naik aja, Bang. Ya, kasih Bang ya. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Saya fotonya ntar aja. Iya. Dapat body jet bus 3. Kayaknya, oh ya, saya Mercy. Nggak tahu Mercy berapa. Tapi ini jet bus 3 rombak kayaknya. Terus pintu tengah, gokil. Naik aja lah yuk. Oh iya, saya kursi nomor 3. Saya kursi sini kayak Bang. Nomor berapa? 3 di tiket sih. Sini. Oh, saksisnya pakai Mercedes-Benz berapa ini? Kayaknya 1526 kayaknya sih. Entah 1526 atau 1626 generasi awal. Nah, ternyata ini tuh seatnya 32 ya. Ya spek-spek bis pariwisata lah. Terus ada seatbeltnya juga di sini. Ini minum saya. Ya sih, ini bodinya rombakan. Agak gimana gitu view ke depannya. Malaysia. Bang, saya sini kan ya? Iya. Oh, oke. Tahu, Bang. Kosong, Bang. Sini kosong juga, Bang? Kosong. Oke, mantap. Tahu ini? Nugroho. Iya. Hebat. Ini AC-nya teman-teman, AC-nya lumayan lah. Bisa. Lumayan dingin. Sebentar lagi kita berangkat ya, jam udah telat 13 menit. Oke teman-teman, sekarang saya udah duduk di kursi nomor 3. Di sini enak ya, kita bisa selonjoran. Dan ternyata kursinya ini tuh seatnya 23 atau konfigurasi kursinya itu 23. Padahal pas pesen tiket tadi tuh di situ tulisannya 22.
Nah, itu ada tuas berwarna oranye. Itu tuh tadi buat ngatur sandaran kursinya. Jadi walaupun ini kursinya seatnya 2-3, tapi untuk sandarannya itu udah bisa direbahin, udah bisa dimundurin, sehingga nggak terlalu tegak-tegak banget. Oke, jam 19.02, telat 17 menit. Bis sudah diberangkatkan dari Dai Trans Tebet menuju ke kota Jepara yang berjarak 512 km. Dari sini kita udah nggak naikin penumpang lagi ya, langsung cus masuk tol Trans Jawa. Jadi itulah kelebihannya ketika kita naik bis-bis yang dari travel gini ya, dia nggak banyak ampiran, nggak banyak mampir ke agen maupun ke terminal. Jadi lebih mempersingkat waktu. Tapi menurut saya sih dengan harga Rp235.000 dan itu juga harga diskon ya. Mungkin normalnya sekitar ya 250 ribuan ke atas lah. Menurut saya kurang worth it sih dapat kursi dengan dapat bis dengan kursi yang 2-3 begini. Dibandingkan dengan bis-bis malam ya, kursinya ini tuh beda jauh banget. Kalau bis malam tujuan ke Jepara, kita nambah uang sedikit aja nih. Misalnya kita punya duit 300.000, itu sudah dapat bis yang lebih nyaman teman-teman. Cuma gak enaknya bis malam ini tuh kita nggak bisa turun persis di depan pelabuhan Kartini Jepara. Jadi pelabuhan Kartini Jepara ini adalah pelabuhan yang nanti kita akan gunakan untuk menyeberang ke Karimun Jawa. Bisa dibilang itu gerbang masuknya menuju ke Karimun Jawa. Jadi ya dengan harga Rp235.000 dengan harga promo ya, itu juga dari Jakarta ke Jepara dengan bis seperti ini, kalau menurut saya sih ya kurang worth it. Apalagi bisnya ini tuh gak ada toiletnya, terus juga nggak dapet snack dan nggak dapet servis makan teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya sih kalau kita naik bis ini dan naik bis malam. Kalau bis malam itu dia minusnya mungkin mampir-mampir ke agen dulu ya, jadi agak lama muter-muter dulu, belum lagi macetnya. Tapi kalau kita naik bis malam fasilitasnya udah banyak, dapat makan, dapat snack, terus juga dapat selimut yang lumayan tebel. Apalagi bis-bis malam ke Jepara sekarang ini tuh luar biasa banget fasilitasnya. Pokoknya bersaing banget lah bis-bis tujuan Jepara tuh. Nah, untuk bis ini ya kalian pikir-pikir aja kalau mau naik ya. Dan juga bis ini ternyata berangkatnya seminggu cuma sekali aja. Kalau dari Jakarta berangkat setiap hari Kamis malam, dan kalau dari arah Jepara dia berangkatnya hari Minggu. Jadi bisa dibilang dengan harga Rp235.000 dan itu pun harga promo. Kalau harga normalnya sih saya lihat di Instagramnya sekitar Rp250 sampai Rp270.000. Dengan harga segitu kita nggak dapat fasilitas apa-apa ya. Mungkin kalau kata teman-teman non segalanya. Leg rest nggak ada, terus selimut juga nggak ada, bahkan sandaran tangan atau armrest pun nggak ada gitu. Jadi ya menurut saya bis ini menang di fasilitas antar ke pelabuhan Kartininya itu sih, dan nggak banyak mampir di pelabuhannya, serta titik keberangkatan yang aman menurut saya, kayak nggak di terminal, nggak ada calo, nggak ada orang rese gitulah. Jadi lebih aman mungkin buat orang-orang yang pengen melakukan perjalanan tapi nggak terbiasa naik bis malam. Bis ini sih lebih cocok buat bawa rombongan sih menurut saya, apalagi rombongan keluarga besar atau rombongan teman-teman yang mau liburan ke Karimun Jawa. Soalnya dengan kursi seat 2-3 gini tuh kalau kita nyampur bareng orang-orang yang gak dikenal ya, itu pasti awkward banget. Apalagi kalau dapet kursi baris 3 yang 3 bangku, terus kalian duduknya di tengah di antara orang dan di antara orang yang gak dikenal. Lucu banget sih itu. Kayak gimana, kayak bingung. Terus yang apesnya lagi tuh bagi mereka yang dapat kursi di baris kiri, kursi yang nomor yang ada 2 doang kursinya. Itu tuh kalau dapat kursi itu, terus kursi yang duduk di kursi itu dua-duanya orangnya badannya gede-gede,
itu kasihan yang duduk di lorong di gangway, dia pasti setengah pantatnya ngegantung tuh, kagak napak ke daratan. Jadi selama perjalanan nahan duduk gitu biar gak jatuh. Ya, hati-hati. Hati-hati. Oh iya, sama seperti di bis malam pada umumnya ya, di bis ini juga ada 3 kru yang bertugas yang terdiri dari 2 driver dan 1 kernet. Jadi nanti drivernya ini berganti-gantian agar perjalanan menuju ke Jepara bisa lebih aman, teman-teman. Dan ngomongin bis-bis malam yang tujuan ke Jepara nih, bis-bis malam tujuan Jepara itu sekarang udah cakep-cakep banget. Kalian bisa ngecek di YouTube ya, udah banyak banget yang bikin tripnya. Jadi ya kenapa bis ke Jepara bagus-bagus, karena emang bis itu adalah moda transportasi yang paling dan sangat diandalkan bagi masyarakat yang tinggal di Jepara. Sebab di Jepara ini tuh nggak ada stasiun dan juga nggak ada bandara. Jadi ya mau nggak mau perusahaan bis ini tuh mereka berlomba-lomba untuk menggait hati para penumpangnya dengan cara ya meningkatkan fasilitas, terus juga menambah variasi-variasi kayak lampu-lampu dan segala macam. Pokoknya meningkatkan pelayanan lah dengan harga yang bersaing. Untuk bis ke Jepara sendiri ada 3 kelas ya, bis malam ke Jepara. Yang paling rendah itu ada kelas eksekutif, dan eksekutifnya aja udah bagus gitu, apalagi kelas-kelas yang paling tingginya kayak super eksekutif yang seatnya 21, terus ada lagi nanti kelas captain seat, single seat yang seatnya 1, dan ada lagi kelas sleeper atau suite class, dream cruise dan lain sebagainya. Itu yang sleeper itu yang paling tertinggi lah istilahnya, dan harga tiketnya itu menyentuh harga Rp350.000 ke atas, tapi nggak nyampe 400-an sih. Ya menurut saya kalau kalian besoknya mau aktivitas berat atau mau langsung ikut open trip di Karimun Jawa, saran saya sih pilih bis malam yang nyaman ya, supaya tidurnya lebih berkualitas gitu. Oke, sekarang kita udah berada di kilometer 66 tol Jakarta Cikampek. Di sini terdapat percabangan jalan yang dimana kalau belok kiri sana itu menuju ke arah jalan tol Cipularang. Biasanya sih bis-bis yang lewat sana itu bis-bis yang tujuannya ke Bandung, terus ke Tasikmalaya, ke Garut, ke Sumedang, lalu ke Banjarsari, ke Ciamis, Pangandaran, dan lain-lain. Itu lewat kiri sana teman-teman. Dan ini adalah udah ujung timurnya tol Jakarta Cikampek, karena sebentar lagi kita udah memasuki tol Cikopo Palimanan atau Cipali.
Jadi Cipali itu Cikopo Palimanan ya, bukan Cikampek Palimanan. Banyak yang salah tuh. Nah, ini kita udah berada di gerbang tol Cikampek Utama. Alhamdulillah sih sepanjang perjalanan melewati tol Jakarta Cikampek lancar banget, gak ada kemacetan sama sekali. Alhamdulillah. Gak lama kemudian bis kita disusul oleh 2 bis berwarna hitam. Yang di depan sana ada bis BJU, dia tujuannya ke Jepara, dan yang di belakangnya ada bis Haryanto, tujuannya juga ke Jepara. Jadi untuk bis-bis malam ini mereka nggak drop penumpang di Pelabuhan Kartini Jepara, melainkan mereka drop penumpang di Terminal Jepara. Biasanya mereka akan lanjut perjalanan lagi tuh ke arah Kabupaten Jepara paling timur, kayak ke Kelet, terus ke arah Pati dan sekitarnya gitu sih teman-teman. Baru banget mau merem, ternyata bisnya masuk rumah makan. Soalnya saya inget banget tadi kata masnya bis ini tuh istirahat di daerah Brebes. Sedangkan ini kita masih di Subang. Subang ke Brebes masih lumayan jauh, Cirebon aja belum. Jadi tadi saya mau tidur dulu tuh setelah bus Handoyo menyalip. Nah, pas mau merem ternyata bisnya ambil kiri. Dan sekarang ini kita udah masuk rumah makan di rest area kilometer 102 tol Cipali yang masuk ke daerah wilayah Kecamatan Dawan di Kabupaten Subang. Jadi di sini juga ada tempat peristirahatan bis malam ya. Ada 2 rumah makan besar sih di sini yang buat disinggahi oleh bis-bis malam. Ada rumah makan Taman Sari dan ada juga rumah makan Taman Lestari. Nah, ini kita nggak tahu nih istirahat yang di mananya, kita lihat aja nanti. Oke. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah rumah makan Taman Lestari, persinggahan bis-bis malam ya. Itu di sebelah kiri ada bis Damri tujuan Jakarta Surabaya. Nah, di sebelah kiri ada bis BJU tujuan ke Jepara, dan di sebelah kiri yang warna biru ada bis Safari Dharma Raya tujuan Jogja. Terus ada bis Baladika tadi warna hitam tujuan Matesi. Terus ada Mujijaya warna merah tujuan ke Jepara. Ada bis Cahaya warna kuning tujuan ke Jogja, dan ada bis Brave Trans yang warnanya hitam oranye, dia tujuannya juga ke Jogja, teman-teman. Dan ternyata kita nggak istirahat di rumah makan Taman Lestari. Kayaknya sih istirahat di depannya, yaitu rumah makan Taman Sari. Oke, sejauh ini untuk pembawaan drivernya enak ya, kalem-kalem aja, nggak terlalu mosak-masik, nggak terlalu ngebut. Ya pembawaan khas bis pariwisata sih kalau menurut saya. Untuk kecepatannya juga digeber
kayaknya sih tadi tuh ya sekitaran 100 km per jam aja deh gitu, jadi nggak ngebut-ngebut banget sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, walaupun saya nggak tidur sih. Oke, overall sejauh ini menurut saya bisnya kurang nyaman ya kalau buat tidur. Kurang nyamannya bukan karena pembawaan drivernya, tapi emang karena bisnya kurang nyaman. Selain kursinya yang 2-3 dan tanpa armrest, juga suspensi bis yang satu ini tuh kalau menurut saya ya lumayan keras teman-teman. Jadi kalau kalian tidur nih gerudak-geruduk gitu, apalagi tol Trans Jawa yang jalannya cor-coran. Terus juga interior bis ini tuh lumayan gemelodak. Jadi kalau kena patahan jalan berisik banget. Oke, ini dia rumah makannya, rumah makan Taman Sari. Kita istirahat di sini ya mungkin sekitar 30 menitan lah. Nanti saya tanya lagi deh istirahat di sini berapa lama. Gokil. Oke teman-teman, setelah menempuh hampir 2 jam perjalanan, ini akhirnya bis kita berhenti di istirahat di rumah makan Taman Sari di rest area KM 102 Tol Cipali di daerah Kalijati, Subang. Nah, jadi karena bis ini nggak dapet servis makan ya, jadi kalau kalian mau makan bisa aja beli di situ tuh di dalam. Saya nggak tahu harganya berapa, mungkin sekitaran 25 ribuan sih. Nah, kalau kalian mau beli cemilan, kayaknya di sono ada Alfamart, tapi agak jauh sih, minimarket gitu. Di dalam juga ada, tapi juga nggak banyak, nggak selengkap minimarket gitu. Dan berarti kata Bapak Kernanca sih istirahatnya 15 menit, berarti berangkat dari sini tuh jam 9 lebih seperempat nanti, sekitar jam segitu. Untuk di sini tuh dia nggak ada toiletnya ya, walaupun pintu tengah, tapi di situ tuh nggak ada toiletnya. Jadi ya ini berhenti ini tuh buat makan atau buat ke toilet gitu. Mantap. Overall untuk bisnya ya nyaman-nyaman aja sih. Emang walaupun gak senyaman bis malam sih. Nah, seperti inilah suasana di rumah makan Taman Sari. Nah, kalau kalian mau beli cemilan ada di situ, beli cemilan. Terus kalau mau makan ada di sana. Kalau mau makan malam di situ. Harganya kalau beli paling sekitar ya 25 ribuan lah. Toiletnya ada di sebelah sini. Untuk toiletnya agak kurang sih, agak bau. Nah, itu bis kita di situ. Nah, ini juga ada bis TVD di sini. TVD ini tujuannya ke Jogja. Tuh. Nah, enaknya kita istirahat di rumah makan ini tuh, kita bisa sambil ngelihat bis-bis berlalu lalang tuh, kan? Rosalia Indah. Enak di sini nih kalau istirahat di sini. Tuh, Dewi Sri. Bisa sambil hunting. Nah, teman-teman, tadi saya udah bilang sama krunya mau mampir sebentar ke Alfamart beli apa sih namanya, beli roti, karena di situ kayaknya nggak jual roti tadi, cemilannya cuma wafer-wafer doang. Masih keburu, tadi si bapaknya masih nyebat sebatang lagi. Kayaknya di bis itu nggak boleh ngerokok deh. Kru-krunya juga nggak pada ngerokok tadi, cakep. Nah, ini ada Haryanto nih lagi isi solar, nggak tahu Haryanto berapa. Depannya juga ada Pala Kencana. Nah, ini di balik ini ada bis yang saya incer-incer nih, Brave Trans BR Queen. Nah, ini tujuan ke Jogja. Gila, dia dingin banget AC-nya kayaknya ya. Oh, ini ada Sinar Jaya juga 82 RE. Oke, udah beli jajanan. Ini totalnya 19.000. Dan yuk kita lanjut ke bisnya. Jadi kalau istirahat gini tuh tas selalu saya bawa, teman-teman. Selain supaya aman dan juga amit-amit ya, kalau ketinggalan bis itu enak. Ya udah bodo amat kalau ketinggalan gitu. Setidaknya tas sama kita. Saya selalu bawa tas ya emang kalau tinggal gini. Oke, sekarang udah jam 21.11. Kayaknya nih bisa mau berangkat deh. Belum deh, tuh masih mati lampu belakangnya. Kita perkiraan sampai di Jepara subuh sih insya Allah. Soalnya besok kapalnya itu berangkat dari Jepara jam 6:30 pagi dari Jepara ke Karimun Jawa. Semoga perjalanannya lancar. Nah, tuh lihat tuh bulannya. Gila. Nih
Bulannya cakep banget dari kemarin. Setelah istirahat selama 30 menit, bis kembali diberangkatkan dari rumah makan RM Taman Sari Rest Area KM 102 Cipali menuju ke Jepara yang masih berjarak 400 km lagi. Masih ada beberapa jam ke depan lah buat nanti istirahat. Dan sepertinya juga setelah ini saya mau tidur karena sebenarnya sih nggak ngantuk, cuma emang maksain tidur aja biar besok itu nggak boyo-boyo banget gitu, nggak capek-capek banget. Karena besok ini kayaknya nggak tahu juga sih saya mau kemana di Karimun Jawa nanti, karena nggak ada planning sama sekali cuy, asli ini dadakan banget. Nanti ya lihat aja lah, yang penting jalan aja dulu ya kan. Jadi saya itu gak peduli ini bis sekelas mewah apapun, semewah apapun, semahal apapun tiketnya, saya nggak peduli. Yang jelas kalau istirahat pasti tas selalu saya bawa turun teman-teman. Saya gemblok. Soalnya nggak ada yang bisa ngejamin bahwa bis itu aman juga sih, dan juga kalau ada yang barang kehilangan tuh pihak perusahaan nggak akan bertanggung jawab. Ya untung-untung kalau bisnya ada CCTV-nya, dan CCTV itu juga biasanya nggak dipantau langsung di dashboard gitu. Jadi ya percuma aja gitu. Ada sih beberapa sebagian bus yang emang CCTV-nya langsung dipantau di dashboard, tapi itu jarang banget. Mungkin itu cuma bis-bis yang mewah-mewah aja kali ya. Dan mereka juga nggak beraksi pas di jam istirahat aja teman-teman. Maling-maling ini tuh mereka licik banget. Mereka beraksinya ketika orang tertidur lelap gitu, malam-malam kan udah suasana kabinnya gelap kayak gini nih, terus si malingnya tuh beraksi. Dan mereka juga biasanya lebih dari satu orang, ada 2 orang, kadang 3 orang, bahkan lebih, satu RT. Mau ngadu bola bukan mau maling gitu teman-teman. Jadi saran saya baiknya tas jangan taruh di lorong ya. Kalau kalian naik bis nih, kalau ada barang berharga jangan taruh di gangway. Kalau bisa sih kalau tasnya kecil kalian peluk aja erat-erat, jangan dilepas. Asik, kalian peluk aja yang kenceng. Kalau bisa, kalau kalian punya gembok kecil kalian gembok aja teman-teman, setidaknya itu bisa mengurangi langkah si malingnya. Atau kalau kalian bawa laptop, ya laptopnya ditutupin apa kayak gitu biar nggak ketara banget kalau itu laptop. Gak lama kemudian kita pun melintas di KM 248 ruas tol Kanci Pejagan. Di sebelah kiri ada bis Sinar Jaya, kayaknya yang tadi kita lihat di rumah makan itu deh. Sinar Jaya 82 RE tuh tujuan ke Seragen dari Lebak Bulus. Nah di KM 248 ruas Kanci Pejagan ini tuh juga ada perpecahan jalannya. Di sebelah kiri itu menuju ke gerbang tol Pejagan. Biasanya untuk bis-bis malam tujuan ke Purwokerto, lalu juga bis-bis malam tujuan ke Wonosobo, ke Bumi Ayu, Purbalingga, dan pokoknya ke arah sana itu ya. Mereka exitnya di sini teman-teman, gerbang tol Pejagan, dan ambil jalan menuju ke arah Songgom lewat pinggir kali Songgom.
Bangun tidur, saya kaget ternyata udah ada di sini. Ada yang tahu ini di mana? Cluenya adalah sebuah sayuran yang sering kita makan berbarengan dengan tempe. Apakah itu? Bener, ini udah di gerbang tol Kali Kangkung, teman-teman. Artinya nih kita udah mau masuk, apa udah masuk ya? Pokoknya sebentar lagi kita akan masuk daerah Semarang nih. Ya, lumayan lah, tadi tidur beberapa jam gitu, ngeriep. Ya lumayan lah, dapat 1 jam mah ya. Aduh, udah jam 1:30 aja kan. Exit Krapyak. Setelah exit di daerah Krapyak Semarang, sekarang kita melewati daerah Kalibanteng, Kota Semarang, teman-teman. Dan di sini juga menurunkan penumpang. Jadi ternyata lumayan banyak juga yang turun di daerah Semarang ya. Dan seumur-umur saya belum pernah sih turun di Kota Semarang jam-jam segini nih, dini hari. Dan bagi kalian yang seumpama turun dini hari di Kota Semarang, gak di Semarang aja sih, di kota manapun, usahain cari tempat yang ramai ya. Kalau kalian belum pernah turun di situ tuh, turun di kota itu maksudnya, cari tempat yang ramai, bisa itu di SPBU, di minimarket yang 24 jam dan lain sebagainya. Atau sebelum kalian turun dari bis, kalian ngobrol aja sama drivernya, kira-kira turun di mana yang aman, nanti pasti bakal diarahin gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Mantaps. Semarang habis. Oh, kantornya di situ teman-teman, di depan. Sekarang jam 1.42. Cepet juga ya, jam segini udah sampai Semarang. Kita berangkat tadi jam 7 malam dari Jakarta. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam. Normal deh. Nah, ini ada toiletnya sini teman-teman. Ini toilet, ini musola. Lokasinya di dalam. Ini Jepara, pagi juga ini Jepara ini. Jam segini udah berangkat. Ini ruang tunggunya, banyak tuh orang-orang yang nunggu. Itu loket di situ. Lumayan ada WC-nya. Oh, ternyata ini armada Jogja Semarang teman-teman. Cakep banget, masih jet bus. Setelah berhenti hampir 1 jam di Trans Siliwangi Kota Semarang, bis pun kembali diberangkatkan. Itu di sebelah kanan masih ada bis yang dari arah Jogja tujuan Jepara, dia diberangkatkannya nanti jam 3 pagi. Jadi memang bis ini tuh punya jadwal keberangkatan jam 2:30 pagi dari Trans Kota Semarang ya. Jadi seumpama datangnya jam 1:30, jam 1, 1:30 ya tetap aja berangkatnya jam 2:30 pagi dari sini teman-teman. Jadi ya bagus deh, biar sampai di Jeparanya nggak terlalu pagi. Nah, ini bis kita lanjut perjalanan, ambil kiri menuju ke arah pusat kota Semarang.
Tapi bis ini nggak melewati pusat kota Semarangnya banget ya, melainkan nanti ambil ke arah utara melalui Jalan Raya Pantura. Itu artinya bis ini nanti nggak ngelewatin stasiun Semarang Tawang, nggak ngelewatin Lawang Sewu, terus juga nggak ngelewatin Simpang 5. Pokoknya langsung setelah ini langsung ambil ke arah utara lewat Jalan Raya Pantura, dan nanti tuh tembusannya di Terboyo, Semarang langsung gitu. Saya lupa lagi namanya apaan. Dan untuk bis ini sendiri dia berbeda dengan bis malam pada umumnya tujuan ke Jepara. Kalau bis-bis malam pada umumnya tujuan Jepara, mereka kan biasanya melewati Kudus ya. Nah tapi bis ini tuh dia nggak lewat Kudus teman-teman, melainkan lewat Demak. Dari Demak langsung ambil kiri ke arah Jepara, sehingga perjalanannya bisa lebih cepat. Ya jalur-jalurnya travel lah gitu. Oke teman-teman, sorry banget barusan saya ketiduran dan ini melek mata udah di jalan yang menuju ke arah Jepara. Baru banget ini bisnya belok kiri dari jalan utama. Pokoknya setelah kita melintasi kota Demak, ini bis langsung ambil kiri. Patokannya di daerah Trengguli sebelum Pasar Gajah. Langsung ambil kiri menuju ke arah Jepara. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bis ini tuh nggak melewati kota Kudus. Jadi kalau teman-teman mau naik bis ini ke Kudus itu nggak bisa, karena emang rute bisnya lewat sini. Oke, setelah ini saya mau tidur lagi. Lumayan nih, masih ada 1 jam lah tidur sampai di kota Jepara. Mantap. Nyampe sini baru kerasa ngantuknya nih, suwe banget. Dari tadi nggak ngantuk. Udah masuk Jepara nih. Jam 4.31. Alhamdulillah jam 4:30 pagi bertepatan dengan azan subuh di wilayah Jepara. Bis kita sudah memasuki kota Jepara.
Kota ini memiliki julukan sebagai kota ukir karena Jepara terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya, dan juga Jepara ini tuh terkenal dengan kota Bumi Kartini karena disinilah kelahiran sang pahlawan perempuan di Indonesia yaitu R.A. Kartini, teman-teman. Dan kalian tahu nggak sih bahwa dahulunya Jepara ini tuh terpisah dari Pulau Jawa. Jadi dulu itu kalau kita mau ke Jepara harus nyebrang dulu pakai perahu dan dipisahkan oleh Selat Muria. Dan setelah saya baca-baca di abad ke-17, Selat Muria ini mengalami pendangkalan sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal. Dan sekarang ya udah jadi daratan dan sekarang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Gokil, baru tahu saya setelah baca nggak sengaja tadi baca. Oke teman-teman, jadi kalau kalian tiba di Jepara ini kepagian nggak perlu khawatir ya, karena Jepara ini kotanya aman dan nyaman. Dan seumpama kalian tiba di sini masih kepagian banget, kayak jam 1 atau jam 2, kalian bisa main-main dulu ke Masjid Agungnya, atau kalian juga bisa aja langsung ke pelabuhan untuk nunggu di sana, karena di pelabuhan juga fasilitasnya lumayan lengkap ya biasanya gitu. Jadi yaudah yuk kita siap-siap aja prepare untuk turun. Oh ya, jadi waktu itu nggak cuma saya sendiri aja yang pengen ke Karimun Jawa, ternyata lumayan banyak juga di belakang yang mau ke Karimun Jawa. Mereka rombongan sekitar berapa orang ya? Katanya sih 11 orang gitu, apa 18 orang. Lumayan banyak juga teman-teman. Dan bis ini akan balik lagi ke Jakarta itu besok hari Minggu. Jadi mereka nanti bisnya bakal jemput lagi di Pelabuhan Kartini Jepara. Jadi emang pola-pola orang liburan di Karimun Jawa tuh gitu. Mereka berangkatnya Kamis malam nih, nanti pulangnya Minggu pagi dari sana, dari Karimun Jawa. Oke, karena gak lama lagi bis kita akan tiba di Pelabuhan Kartini Jepara. Jadi kalau menurut saya ya, dengan harga Rp235.000, dan itu juga harga promo. Harga normalnya kalau saya cek di Instagramnya Daytrans sih itu mulai dari 270 ribuan. Kalau menurut saya dengan harga segitu kita dapat bis seperti ini itu kurang worth it sih. Karena harganya nggak jauh beda dengan bis malam, yang dimana kalau kita naik bis malam udah dapat fasilitas yang lumayan nyaman. Ada selimut, toilet, snack, servis makan dan lain-lain. Sedangkan bis yang sekarang kita naiki ini itu bener-bener nggak dapat apapun teman-teman. Bahkan kursinya aja 2-3. Ya minimal kita dapat kursi 2 lah ya, supaya istirahatnya lebih nyaman. Karena besoknya kan kita ini pengen wisata di Karimun Jawa ya, seharian ya, bukan pengen tidur-tiduran di hotel. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan sih buat pihak Daytrans. Dan setahu saya juga Daytrans ini untuk mobil-mobil high-S-nya itu dia kursinya udah bagus-bagus deh, udah ala-ala bis-bis malam eksekutif. Tapi kok kenapa ini dapat bisnya kayak gini gitu ya? Aduh, mungkin nggak tahu lah kenapa. Tapi di sisi lain enaknya kita naik bis ini tuh dia langsung antar ke pelabuhan, ke depan pelabuhan. Dan juga di sisi lain kelebihannya adalah ketika berangkat dari Jakarta bis ini gak banyak mampirnya teman-teman, gak banyak mampir-mampir ke agen atau ke loket, jadi langsung berangkat. Alhamdulillah. Sampailah kita 445. Nah itu dia pelabuhannya teman-teman. Ternyata bener kita langsung diantar sampai depan pelabuhannya teman-teman. Jadi sekarang jam 4.46. Kalau kita naik bis malam nggak tahu ya ada yang sampai depan sini atau enggak.
Saya nggak tahu karena belum pernah, baru kali ini aja. Nah itu pintu masuk pelabuhannya di sana, sama pelabuhan penyeberangannya. Nanti kita jalan ke sana aja. Mantap, perjalanan yang menyenangkan bersama bis White Horse AKD Trans. Yang saya suka itu krunya nggak ngerokok sih di sepanjang perjalanan. Mantap, untuk AC-nya dingin banget, gokil. Oke, setelah ini saya akan langsung ke sana. Yuk ikutin terus aja perjalanan ini sampai ke Karimun Jawa. Mantap. Pak, kasih ya. Ya, Ini bisa langsung mana Pak? udah balik lagi. Oh balik lagi ke kantor. Pak masih banyak. Mau lanjut ke dalam. Ya, ntar paling Subuhan. hari Minggu sih. Siap. Oh balik lagi. 18 bang, saya itu 18. Bang makasih ya. 18. Oh, 18. Rombongan dia kan. Ada yang bilang 11 ada yang 18. 18 18 ini. ya. Oke. Itu 18. Yaudah. Itu 18. Iya banyak banget rombongan. Yaudah bang, makasih bang ya. Teman-teman kita lanjut ke dalam aja. Kita sholat dulu sebelum nanti matahari terbit. Nah ini pintu masuk pelabuhannya. Gila bulannya terang banget masih. Pelabuhan Jepara. Nah di situ tuh bangunannya. Deket kok. Jadi kalau kalian naik bis malam nih dari Jakarta kan turunnya di Terminal Jepara ya. Dari Terminal Jepara ke sini tuh deket, jaraknya sekitar 1,3 kilo apa 1,8 gitu. Nah, naik ojek paling 20.000. Nah, ada becak juga di sini. Bisa naik becak. Nah, beli tiketnya kayaknya di situ deh. Masih tutup kayaknya sih jam segini. Nih, bangunan pelabuhannya. Di sini banyak warung-warung juga, warung makan. Rame juga yang menyeberang tuh, motor semua.